Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu dari fungsi aljabar atau materi matematika kelas 11. Nah, ini adalah rumus umum untuk integral. Jadi, integral dari ax pangkat n dx atau integral dari ax pangkat n terhadap dx. Dx ini menunjukkan bahwa yang diintegralkan itu yang memiliki variabel x. Jadi seandainya ada ax pangkat n ditambah y, y-nya itu tidak diintegralkan. Oke, jadi kalau ax pangkat n dx diintegralkan, hasilnya adalah a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. C itu apa? C itu adalah konstanta. Tapi biasanya kalau di integral tak tentu, maka hanya dituliskan C saja. C ini berguna untuk mencari integral tentu. Nah, ada satu case khusus untuk integral. Jadi, semua persamaan bisa kita integralkan kecuali 1 per x. Kenapa? Karena 1 per x itu kan sama dengan x pangkat min 1. Nah, hasil dari integral x pangkat min 1 kan harusnya 1 per min 1 ditambah 1 dikali x di pangkat min 1 ditambah 1. Nah, x di pangkat min 1 tambah 1 kan 0. Jadi x pangkat 0 1 atau tidak dituliskan. Tapi 1 per min 1 ditambah 1 itu adalah 1 per 0 atau sesuatu yang tidak terdefinisi. Itulah sebabnya dia tidak bisa diselesaikan dengan cara tadi, tapi menggunakan persamaan ini, yaitu ln mutlak x ditambah c. Lalu ada lagi yang namanya integral substitusi. Apa itu? Jadi ada kasus-kasus tertentu ketika kita mencari integral dari suatu persamaan, persamaannya itu terlalu ribet, terlalu rumit, pangkatnya sudah terlalu tinggi, dan umumnya dia itu bersifat perkalian. Jadi sesuatu dikali sesuatu yang berpangkat tinggi gitu ya. Dan itu sudah susah kalau kita mau simplify atau sederhanakan lalu kita kerjakan seperti integral biasa. Makanya ada namanya metode integral substitusi yang memakai variabel lain untuk membantu penyelesaian. Jadi dia disisipkan dulu ke dalam satu variabel lalu disubstitusi kembali. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita akan lihat dulu contoh soalnya. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama. Kita coba lihat. Integral dari 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dx. Kita coba integralkan dengan cara yang tadi ya. Jadi, integral dari 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 2, kita kerjakan satu-satu. Dari 6x kuadrat dulu. 6x kuadrat, tadi rumusnya ax pangkat n itu menjadi a per n tambah 1. Di sini a-nya itu 6, n-nya itu 2. Berarti a 6 per n tambah 1, 2 ditambah 1 ya. Oke, lalu dikali x. X berpangkat n ditambah 1 juga. Berarti 2 ditambah 1 juga. Oke, kita beralih ke 4x. Sama caranya, jadi 4 per x pangkat 1 itu ya. Berarti 1 ditambah 1 dikali x di pangkat 1 ditambah 1. Bagaimana dengan 2? 2 kan tidak ada x-nya. Nah, x yang tidak tertulis itu kan berarti dia itu 2 dikali 1 kan sebenarnya. 2 kan sama dengan 2 dikali 1. X pangkat berapa yang sama dengan 1? Tadi udah sempat disebutkan, x pangkat 0. Berarti 2 per 0 tambah 1 dikali x pangkat 0 tambah 1. Ini kita hitung biasa saja. 6 dibagi 2 tambah 1 berarti 6 dibagi 3. Jawabannya adalah 2. X pangkat 3 ditambah 4 per, sorry nggak usah ditulis ya, 4 per 2 ya, berarti 2x kuadrat ditambah 2 dibagi 1, 2
X. Jadi kita bisa simpulkan, kalau ada bilangan konstanta seperti 2 tadi, cara mengintegralkannya adalah tinggal menambah variabelnya saja di belakang. Jadi 2 diintegralkan terhadap X, berarti jawabannya 2X. Ini adalah jawaban akhirnya. Atau kalau mau difaktorkan juga bisa menjadi bentuk lainnya. Jadi 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X. Nah, sebenarnya ada cara lain juga yang untuk menyederhanakan pengerjaannya. Nah, cara yang dimaksudkan yang gampang itu adalah kita faktorkan sejak awal. Jadi, persamaan ini kan kita bisa keluarkan angka yang sama untuk faktorkan 2, kan? Berarti integral dari 2, 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dx ya. Nah, apa gunanya kita seperti ini? Karena kalau ada bilangan konstanta yang mengalihkan persamaan seperti ini bisa langsung dikeluarkan saja, tidak usah diikutkan di integral. Jadi 2 dikali integral 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dikurung dx. Nah, nanti 2-nya ini akan dikalikan dengan hasil integralnya. Berarti 3 per 2 tambah 1, 3 x pangkat 3 ditambah 2 per 2 x pangkat 2. Caranya sama ya. Ditambah tadi tinggal jadi x. Nah, ini kan sama hasilnya dengan yang tadi. Berarti kita bisa mengeluarkan faktornya terlebih dahulu seperti ini. Oke, itu dia untuk nomor 1 dan kita akan coba melihat soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, integral dari x pangkat 6 ditambah 5 dibagi x kuadrat lalu dikuadratkan. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita coba membuat bentuknya menjadi yang paling sederhana. Pertama kita selesaikan dulu dari perpangkatannya ya. Jadi sama dengan integral dari, kita pangkatkan seperti aljabar biasa, x pangkat 6 ditambah 5 di pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 12 ditambah 10x pangkat 6 ditambah 25 per x kuadrat di pangkat 2 berarti x pangkat 4 dx. Nah, kita coba bagi dengan x pangkat 4 ya. Kita bagi semua yang ada di atas sini dengan x pangkat 4. Jadinya x pangkat 12 dibagi x pangkat 4 sama dengan x pangkat 8. Kenapa? Karena kalau pangkat dibagi itu artinya dikurang. Ditambah x 10x pangkat 6 kurang 4 2 ditambah 25 x pangkat minus 4 dx. Oke, karena sudah penuh kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi integral dari x pangkat 8 dulu yang kita urus ya. X pangkat 8 berarti tidak ada angka depannya kan, 1 per 8 tambah 1, 9. X pangkat sama 9 ditambah tadi 10x kuadrat. Berarti 2 ditambah 1, 10 dulu ya. 10 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 3. Lalu ditambah 25 per min 4 ditambah 1, min 3.
X pangkat min 3. Nah, ini kan bentuknya kita masih bisa ubah lagi ya, karena X pangkat minus itu sama dengan 1 per X pangkat 3 gitu ya. Jadi kita tuliskan sama dengan 1/9 X pangkat 9 ditambah 10/3 X pangkat 3 dikurang, karena minus ya, 25 per, langsung X ke bawah juga, 3X pangkat 3 ditambah C. Oke, yang tadi lupa tulis C-nya ya. Ya, yang tadi lupa tulis C-nya. Oke. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini dan dia suruh untuk samakan semua penyebutnya, ya tinggal disamakan aja penyebutnya. Oke, itu dia untuk nomor 2. Kita coba ke soal nomor 3. Oke, jadi nomor 3 ini integral dari 12x dikali 3 kurang x kuadrat di pangkat 4 dx. Nah, kalau seperti ini pangkatnya kan lumayan ya, pangkat 4. 3 pangkat 4 saja sudah 81. Belum nanti hasil perkalian, hasil pangkat 4-nya ini akan dikali lagi dengan 12x. Nilainya akan sangat besar kalau kita kali masuk ke dalam. Nah, kita coba cara substitusi. Bagaimana caranya menggunakan cara substitusi? Dan kenapa kita pakai cara substitusi? Yang pertama tadi ini karena dia pangkatnya besar kan. Memang 4 tidak terlalu besar, tapi untuk kita kalikan secara aljabar itu cukup rumit. Dan kalau kita bisa menggunakan substitusi itu biasanya karena dia perkalian kayak ini kan, dikalikan dengan pangkat yang biasanya mulai pangkat 3 ke atas. Intinya kalau kita susah untuk pakai cara integral biasa, dan misalnya ada soal yang pilihan ganda dan hasil integralnya itu misalnya 3 kurang x kuadrat di pangkat 5, loh kok dia kurungnya tetap dibiarkan dan pangkatnya, kalau seperti ini kan kita bingung biasanya yang integral ke tuh pangkat 2 ini atau pangkat 4 ini, atau kali kasih keluar kayak tadi kan, kali keluar kurungnya kan, buka kurungnya kan. Tapi kalau misalnya di pilihan ganda dan pilihan soalnya itu bla 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 3 dikurang x kuadrat di pangkat 5. Oh, dia pakai cara apa ya? Kok bisa dia terkurung kembali? Nah, itu kemungkinan besar dia menggunakan integral substitusi, dan karena dia perkalian juga ya. Oke, kita coba ya. Yang kita jadikan variabel pengganti itu yang susah, maksudnya yang rumit, yang dalam kurung. 3 dikurang x kuadrat, kita anggap satu variabel, misalnya u. Oke. Lalu untuk apa kita lakukan ini? Untuk kita menurunkan, untuk kita menyamakan sebenarnya. Jadi tujuan dari integral substitusi itu, kalau misalnya turunan dari dalam kurung ini bisa disamakan dengan perkalian yang ada di depannya, maka dia bisa disubstitusi. Nah, apakah bisa x kuadrat itu menjadi 12x? Coba kita turunkan. Nah, bentuk lain dari turunan kan du per dx, sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Oke, kita turunkan. Berarti jadinya min 2x. Nah, ini kan untuk du per dx. Sedangkan di soal, ini coba kita tulis kembali ya, setelah kita sudah ganti dia jadi u, ini jadinya integral yang kurungnya u, kan berlaku hukum komutatif kan, pertukaran. Jadi integral u pangkat 4, karena yang dalam kurung sudah menjadi u, dikali 12x dx. Nah, yang kita belum bisa selesaikan kan yang ini. Bagaimana cara kita mengubah min 2x menjadi 12x dx? Nah, coba kita pindahkan dx yang ini, yang tadi yang persamaan du per dx itu ke samping. Jadi min 2x dx sama dengan du. Min 2 bisa nggak dikali sesuatu menjadi 12? Bisa. Min 6 kan? Jadi kali saja sama min 6. Jadi 12x
dx sama dengan min 6 dikali min 6 du. Nah, berarti kita sudah bisa mengganti 12x dx yang di atas tadi menjadi min 6 du. Nah, inilah kenapa dia disebut substitusi. Ini kita tuliskan integral dari min 6 u pangkat 4 du. Oke, berarti min 6 per 4 tambah 1, 5. U pangkat 5 ditambah C. Nah, ini dia jawabannya. Tapi kita ganti dulu U yang ada di sini dengan persamaan soalnya, yaitu min 6 per 5. U-nya tadi adalah 3 kurang X kuadrat. Kita tulis di bawah ya. Terlalu sama dengan min 6 per 5 3 dikurang X kuadrat dipangkatkan 5 ditambah C. Oke, itu dia jawaban untuk soal yang ketiga. Jadi, begitu cara menyelesaikan untuk integral substitusi.